Puji Tuhan, Shalom anak-anak muda Youth GPD Metro. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari angkat pujian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari naik sembah Yesus, sembah pujikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab Engkau layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh haleluya, Jesus. Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan. Oh Yesus, sebab bagi-Mu-lah segala kemuliaan, hormat dan pujian. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, mari sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya setiap kami hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya urapi setiap kami para pelayan Tuhan. Bahkan setiap anak-anak muda yang hadir menonton tayangan ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hari ini bahwa Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa bagi setiap kita anak-anak muda. Itu sebabnya mari kita memuji nama Tuhan. Katakan pujian berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini. Oh, oh. Bersama-sama naikkan pujian kepada Tuhan kita. Haleluya. Kuasa di bumi di surga bertata dalam kemuliaannya. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia berkuasa atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Lebih sungguh lagi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Oh, oh, oh. Bertanda dalam kemuliaannya. Amin. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat jasadnya Allah kita. Dia berkuasa atas
Sama-sama katakan haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan kita, sebab Dia layak ditinggikan. Oh haleluya. Sama-sama katakan dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan dalam banjinya Yesus Raja segala raja. Oh, oh, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Mari sama-sama bermazmur bagi Tuhan kita. Sama-sama kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, oh. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Bakalah banjinya Yesus Raja segala raja. Oh, oh, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan setiap hati kami datang kepada Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Sebab nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
salibmu tebus hidupku, namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama katakan harapanku, oh, harapanku, yes, di dalammu, hanya Kau Yesus, kuat, ku percaya, ku aman dalam. Oh haleluya, harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Sama-sama katakan, oh, oh, tak pernah gagal, amin, rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Mari anak muda katakan, harapanku, oh harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Oh ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, oh ku percaya, ku aman dalammu. Berikan suara pria-pria bagi Tuhan kita. Haleluya. Nanti saudari Erin bagi dalam doa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Apa kabar anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan? Kembali kita bertemu di ibadah pemuda saat hari ini. Ya, dalam keadaan apapun mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, saya mau berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan pada saat hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, saya percaya dimanapun kita berada hari ini,
itu tidak akan mempengaruhi kualitas percaya kita kepada Tuhan. Bagaimanapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, yang terpenting adalah hati kita beri sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang temanya atau judulnya adalah kembali kepada kasih yang semula. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah kembali kepada kasih yang semula. Mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang kelima. Kalau sudah ketemu, saya baca Alkitab kita. Teman-teman juga baca Alkitabnya di rumah. Atau kalau tidak, dengar firman Tuhan dengan baik. Saya baca firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini adalah satu teguran yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Ya, ada satu hal yang menarik di sana ketika ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Ya, aku di sana adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kepada orang-orang Efesus. Apa yang dikritik oleh Tuhan kepada orang-orang Efesus ini? Kalau kita baca selanjutnya adalah karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau di kalangan kita anak-anak muda, kalau kita berbicara tentang cinta, ya, saya percaya kalau kalian pernah jatuh cinta, ya, kita yang pernah jatuh cinta tidak akan lupa yang namanya sama cinta pertama. Dia enggak? Iya kan? Siapapun deh yang sedang menyaksikan tayangan ini, ya saya percaya kalau ditanya siapa cinta pertamamu, pasti ingat. Nggak mungkin enggak, bohong. Ya, potong telinganya Agung, ketua pemuda kita, kalau dia bilang dia nggak ingat. Ya, kita semua pasti ingat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berkesan, ada sesuatu yang karena ini pertama kali, jadi kita pasti terngiang-ngiang, kita pasti selalu ingat. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga Yesus, demikian juga Tuhan, ketika dia mengalami cinta pertamanya orang-orang Efesus. Ya, ketika orang Efesus pertama-tama sekali jatuh cinta kepada Tuhan, ya, Tuhan sangat menikmati kasih mereka. Tuhan sangat menikmati bagaimana mereka memperlakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, penasaran apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Efesus yang sehingga ketika mereka berubah, ya, kasihnya berubah, sehingga Tuhan datang dan Tuhan mencela mereka. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 18 sampai 20. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya dan saya ulangi, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, ayat ini sebenarnya merupakan satu rangkaian dengan peristiwa dengan anak-anak Skewa. Ya, pada waktu itu di Efesus ada seorang imam bernama Skewa. Ya, dia punya anak-anak. Nah,
ketika itu Rasul Paulus ada di kota Efesus, dia sedang mengajar ya tentang Allah, dia mengajar tentang Yesus, dia mengajar tentang jalan kebenaran, keselamatan, bagaimana harus hidup di dalamnya. Ya. Kemudian di sana juga Paulus melakukan beberapa mujizat. Ya. Bahkan ketika Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang di Efesus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, karena Paulus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Alkitab mencatat di ayat 13 dari Kisah Rasul pasal yang ke-19 ini, ada anak-anak Skewa yang mencoba untuk meniru Paulus. Ya. Nah, ketika mereka ketemu dengan orang yang kerasukan setan, ya, mereka berusaha untuk mengusir setan itu dengan berkata, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Apa yang terjadi? Ya, orang yang dirasuk setan ini berkata, ya, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Sehingga orang yang kerasukan setan ini, Alkitab mencatat, kemudian menyerang anak-anak Skewa ini. Bahkan dikatakan mereka berlari ya sambil telanjang dan penuh dengan luka, karena orang yang dirasuk setan ini menyerang mereka. Nah, kemudian peristiwa ini membuat satu dampak yang lebih besar kepada orang-orang Efesus, sehingga kalau kita baca di ayat 19, orang-orang yang pernah melakukan sihir, yang mengumpulkan semua kitab-kitabnya, kemudian mereka di sana dikatakan membakarnya di depan semua orang. Nah, yang menarik di sana adalah dikatakan bahwa nilai kitab-kitab itu adalah sejumlah 50.000 uang perak. Bukan jumlah yang sedikit, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan, mereka sudah mulai percaya kepada Tuhan. Ya, 50.000 uang perak itu gak ada artinya dibanding apa yang mereka terima, yaitu keselamatan dari Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan ketika Tuhan merasakan cinta pertama orang Efesus itu, yaitu bagaimana mereka begitu rela untuk melakukan satu perbuatan yang baik, yang mereka begitu rela untuk merelakan hartanya asal mereka selamat kepada Tuhan. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya, jemaat-jemaat di Efesus, mereka masih tetap tinggal ya di dalam persekutuan yang baik. Mereka membaca firman Tuhan, tetapi kasih mereka sedikit demi sedikit mulai berubah kepada Tuhan. Itulah makanya kalau kita buka kembali Wahyu pasal yang kedua itu, di sana dikatakan, aku mencela engkau. Ya, artinya bahwa Tuhan merasakan bahwa cintanya tidak seperti yang dulu lagi. Ya, kalau ada di sini yang punya pacar, terus kok waktu PDKT gitu kan, sayangnya 100%, ya kan, mulai jadian awal-awal, wah sayangnya masih 100%, kurang 1 lah misalnya kan, karena harus membagi waktunya, udah jadi pacar kan, udah dapat, jadi mulai kurang pelan-pelan. Udah setahun 2 tahun pacaran mulai berubah, ya kan, nggak ditanya lagi sudah makan apa belum gitu kan, yang penting ya kerjakanlah di sana pekerjaanmu, kerjakan pekerjaanku di sini kan, begitu jadinya kan. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sering terjadi, bukan cuma sama orang Efesus. Kita harus mengakui diri kita pun sering seperti itu. Kita sebagai orang percaya, kita ngaku sebagai anak-anak muda orang Kristen, ya, tak jarang kita pun melakukan hal yang sama. Ya. Bagaimana awal-awal kita mengasihi Tuhan, baru kenal sama Tuhan, semangat, diajak pelayanan, yes, oke, kemana aja oke, ya kan, kemana-mana oke, siap, bantu pelayanan ini ya, oke, siap. Tapi seiring perjalanan waktu kok gini-gini aja pelayanan, udahlah, masih ada yang lain yang bisa mengerjakan itu. Perlahan-lahan kita pun akhirnya tidak mengasihi Tuhan sama seperti pertama-tama kita mengasihi Tuhan. Ya, awal-awal tadi saya katakan sama seperti orang pacaran, dikasih 100%, yang penting kau dapat dulu gitu ya. Udah dapat, mulai berkurang pelan-pelan. Nah, kita nggak bisa samakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dengan hubungan kita dengan pacar. Nggak bisa. Yang penting Tuhan itu mau dulu memperhatikan saya. Yang penting aku dekat dulu dengan Tuhan. Tuhan mau berkenan atas kehidupanku. Setelah Tuhan berkenan, nah sudahlah, Tuhan sudah berkenan. Yang penting sudah pernah kurasakan.
Itu nggak bisa. Ya, sekali kita memutuskan kita mau mengasihi Tuhan, kita harus menjaga kasih kita seperti yang pertama kali kita lakukan. Makanya kita katakan Tuhan mencela jemaat-jemaat Efesus karena mereka telah berubah setia. Karena kasih mereka sudah berubah. Ya, kalau ayat 5 lebih parah di sana, bagaimana ungkapan itu disebutkan bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya, apa di sana dikatakan? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kamu ya awalnya mengasihi Tuhan begitu rupa, apapun yang saya punya saya persembahkan untuk Tuhan, talenta saya sepenuhnya saya berikan untuk Tuhan, ya semua yang saya bisa, waktu, energi, kalau ada juga materi saya akan persembahkan untuk Tuhan awal-awalnya. Tapi ketika perlahan-lahan waktu berjalan, ada banyak hal-hal yang membuat kita sibuk. Kita masih jadi orang percaya, kita masih jadi anak muda, orang Kristen. Kita masih ke gereja, kita masih ikut ibadah pemuda. Tetapi ketika kita mulai, ini yang sering saya perhatikan. Ketika kita mulai tambah umur, tambah dewasa, kita lihat tuh, anak-anak muda di sekitar saya, kayaknya yang seumuran saya udah pada hilang satu-satu gitu kan. Ini jadi masalah memang di kalangan anak-anak muda. Yang baru-baru, ya kan, yang SMA baru, yang baru naik SMP ke SMA, mulai bergabung dengan pemuda, rasanya saya semakin tua sendiri, sehingga perlahan-lahan menarik diri. Nah, ini adalah satu kejatuhan yang dalam, kata Alkitab di dalam ayat yang kelima. Jadi ketika kita kasihnya berubah kepada Tuhan, Alkitab mengatakan itu adalah satu kejatuhan yang dalam. Bagaimana kita harus memperbaiki kehidupan kita, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita jaga itu. Ya, enggak di ayat 5 kita baca selanjutnya. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita sekarang introspeksi diri kita koreksi diri kita perhatikan diri kita. Bagaimana sih pertama-tama aku cinta Tuhan? Bagaimana sih pertama-tama aku mengikut Tuhan? Dan sekarang kita lihat keadaan diri kita. Masihkah kita sama seperti waktu pertama kita mengasihi Tuhan? Kalau ternyata mulai berubah, Alkitab mencatat bertobatlah. Jangan mau tinggal di dalam satu kejatuhan yang dalam. Kalau ada orang tahu dirinya jatuh, tapi diam dalam kejatuhannya, itu sama dengan orang yang bodoh. Kalau ada orang tahu dirinya bahwa ini adalah satu tempat yang tidak baik, tetapi masih berdiam di dalamnya, berarti kita adalah orang yang bebal. Kita nggak mau diajar. Nah, oleh sebab itu jangan jadi orang seperti ini. Alkitab mengatakan kalau kamu ingat bagaimana kamu mengasihi Tuhan waktu itu, waktu pertama itu, dan sekarang mulai berubah, sekarang bertobat. Nah, kata bertobat ini, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di sana dikatakan bertobat punya pengertian berhenti melakukan apa yang sedang terjadi. Jadi kalau sekarang ada penurunan kasih kita kepada Tuhan, maka ketika dikatakan bertobat, berarti waktu penurunan itu kita harus berhenti. Jangan lanjutkan lagi. Karena kalau dilanjutkan terus, maka itu yang tadi saya sebutkan, kita akan tetap tinggal di dalam satu kejatuhan yang dalam. Jadi ketika kita menyadari kita aku sudah berubah, aku nggak seperti yang pertama mengikut Tuhan. Kalau kita sudah ingat, berhenti, ya. Nah, kata bertobat ini nggak cuma punya pengertian berhenti melakukan apa yang sedang terjadi, tapi juga berbalik. Jadi kalau misalnya sedang berjalan ke kiri, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita teringat, oh Tuhan, aku sudah mulai tidak mengasihi Tuhan seperti yang pertama. Berhenti, berbalik. Berarti sekarang berjalan ke arah mana? Ke arah kanan. Kembali kepada awalnya. Jadi kalau standarnya sudah di sini, pertama-tama mengikut Tuhan, lalu dalam perjalanan waktu kita semakin menurun,
berhenti di sini, kembali lagi ke atas. Anak-anak muda, saya tahu ya, kita semua mengalami ini. Saya nggak munafik. Saya sering kali terjebak dalam keadaan mungkin karena kejenuhan ya dalam melayani, kejenuhan dalam aktivitas yang sepertinya tidak ada sesuatu yang menambah saya lagi, begitu kan? Saya sehingga kadang-kadang menjadi berubah tidak seperti yang pertama-tama. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ada sesuatu saat dimana kita akan menyadari itu, oh Tuhan, aku nggak bisa begini terus. Akhirnya mulai bangun lagi untuk kembali kepada kasih yang semula. Ya, berdoa lagi, baca Alkitab lagi, diteruskan lagi. Yang biasanya baca 10 karena sering banyaknya hal-hal yang mempengaruhi sehingga turun jadi cuma pasal 1 yang dibaca kan. Tapi ketika kita diingatkan, kita berubah, kita bertobat, ya kita kembali lagi seperti yang pertama, mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sudah jatuh dalam karena kasih kita yang berubah kepada Tuhan, yang pertama harus dilakukan adalah bertobat, berhenti melakukan itu dan kembali kepada yang semula. Nah, yang kedua, inilah ada hubungannya, dikatakan begini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah berhenti dan berbalik arah, jangan cuma berbalik arah, oh terus direnung-renungkan aja, iya ya, beda saya sekarang, gak seperti pertama saya ikut Tuhan. Iya ya, dulu kalau diajak kemana-mana saya siap, sekarang memang banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi. Direnung-renungkan aja, tapi gak berusaha untuk kembali ke tempat yang semula. Nah, itu juga percuma saja. Oleh sebab itu Alkitab memberikan kita satu nasihat yang sangat lengkap, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita sudah berubah setia kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan tidak seperti yang pertama lagi. Alkitab mencatat itu sebuah kejatuhan yang dalam. Kalau kita sadar kita sedang ada di tempat yang dimana di lubang kejatuhan itu, jangan kita memperdiam diri di situ. Ya, Alkitab bilang kita harus bertobat, kembali, putar arah, kemudian lakukan lagi seperti yang semula. Bangun lagi dirimu di atas dasar iman yang benar. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus mengoreksi hari kita mengoreksi hidup kita mengoreksi bagaimana tingkah kita, laku kita, kasih kita kepada Tuhan. Ya, kalau ternyata kita tidak seperti yang pertama, ya, mari segera kembali kepada Tuhan. Karena ada konsekuensinya. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita teruskan pembacaan di ayat yang kelima, sebab dikatakan begini, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita akan kehilangan sesuatu ya dalam diri kita ketika kita tidak kembali kepada kasih yang semula. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, bukan tanpa sebab kalau Tuhan mengingatkan orang-orang di Efesus untuk mereka kembali kepada kasih yang semula. Sebab saya percaya Tuhan begitu menikmati bentuk kasih yang diberikan oleh orang-orang Efesus kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan merasakan kehilangan kasih itu, Dia mencari mereka. Ya, Dia memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka juga kembali kepada Tuhan, supaya pun Tuhan merasakan kasih yang pertama-tama itu. Artinya bahwa orang-orang Efesus ada di hatinya Tuhan. Nah, kalau kita masih dinasihati oleh firman Tuhan untuk kita kembali kepada cara kita yang pertama-tama mengasihi Tuhan, artinya bahwa kita pernah ada di hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mau menjadi kenangan dalam hatinya Tuhan. Kita harus tetap tinggal di hatinya Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada Tuhan. Ya, kalau cuma jadi sekedar kenangan, ya itu cuma untuk diingat-ingat aja. Ya, nggak akan bisa menikmati hal-hal yang lain selebihnya. Ya, tapi kalau tinggal di dalamnya, ya, kita bilang, mintalah apa saja, ya, maka kamu akan menerima. Kan itu firman Tuhan. Ya, tapi kalau cuma diingat,
si Martin itu dulu memang mengasihi saya. Tapi itu dulu. Sekarang, dia sudah jauh dari Tuhan. Mau bagaimana? Aku punya sesuatu tapi dia gak mau datang kepada. Bagaimana caranya memberi? Jangan jadi orang yang hanya menjadi kenangan. Ya, kita harus tinggal dalam hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, ya, ketika Tuhan menikmati kasihnya orang-orang Efesus, sehingga dia mencari mereka. Ketika mereka mulai dingin kasihnya, ketika mereka mulai berubah kepada Tuhan, ya, itu karena Tuhan ya mengasihi mereka juga. Karena orang-orang di Efesus ada di hatinya Tuhan. Hari ini saya mau berkata, saudara dan saya sebenarnya ada di hatinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau bagaimana? Apakah kita hanya akan menjadi orang yang tinggal dalam kenangan, atau kita tinggal di dalam Dia? Kalau kita mau jadi tinggal di dalam Dia, maka mari perbaiki lagi kehidupan rohani kita. Mari perbaiki lagi apa yang dulu pernah kita lakukan. Kita kembali kepada saat pertama kita mengasihi Tuhan. Kalau dulu kamu begitu semangat mengasihi Tuhan, sekarang pun bangkitkan semangatmu ya untuk melayani Tuhan. Terlepas dari keadaan corona sekarang ini, ya, mungkin kita dibatasi oleh ruang dan waktu, pergerakan kita dibatasi sehingga kita tidak bisa begitu baik melayani Tuhan. Tetapi saya melihat ya belakangan ini anak-anak muda ya yang terlibat untuk ambil bagian dalam pelayanan, mereka begitu bersemangat ya. Mereka datang yang berusaha untuk memberikan apa yang mereka bisa untuk pelayanan. Ya, mereka datang ke gereja, siapkan alat musik untuk direkam, untuk kita bisa ibadah sama-sama seperti ini. Ya, di tengah-tengah keadaan datang pakai masker ke gereja, cuci tangan lain sebagainya. Kemudian mereka mempersiapkan alat musik, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, supaya saudara dan saya bisa beribadah dengan baik. Oleh sebab itu, kalau memang ada ya yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, supaya kita dapat kembali lagi seperti pertama kita mengasihi Tuhan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Ya, hari ini kita dengar firman Tuhan bahwa kita harus kembali kepada kasih yang sempurna. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Mengingatkan kami dan mengajarkan kami supaya kami terus kembali kepada kasih kami yang semula. Supaya kami berusaha untuk mempertahankan kasih kami seperti yang pertama kali kami kerjakan kepada Tuhan. Ajari kami dan mampukan kami supaya kami dapat kembali kepada kasih yang semula. Agar kami tidak tinggal dalam keadaan yang sama. Agar kami tidak menjadi tinggal dalam lubang kejatuhan yang dalam. Tetapi kami percaya Roh Kudus mau memampukan kami untuk kami kembali kepada Tuhan. Bapa yang baik, biarlah anak-anak mudamu semuanya dapat mengerjakan firman ini dalam hati kami, dalam tindakan kami, sehingga kami dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling mendukung di dalam doa untuk kebaikan bangsa dan negara kami, bahkan untuk dimanapun kami berada, dan Tuhan percayakan kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allahku. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.